Jadi ramai sekali di sosial media bahwa ada bupati dari Klaten yang menempeli stiker dirinya di sembako-sembako yang dibagikan di Klaten. Nah, salah satu yang ramai itu adalah stiker bupati di hand sanitizer yang diproduksi oleh Kemensos. Jadi bantuan pemerintah pusat diberikan kepada Kabupaten Klaten, tapi stikernya ditambal oleh si bupati ini dengan wajahnya lengkap dengan pakaian dinasnya sebagai seorang gubernur lah begitu. Yang ramai lagi ada lagi menyusul Bupati Brebes yang juga melakukan hal yang sama, yaitu menempeli juga stiker muka dia di sembako yang dibagikan. Nah, saya mau berkomentar sedikit soal politik sembako. Jadi memang di Indonesia ini sembako menjadi komoditas politik yang sangat berpengaruh. Ya, kenapa sangat berpengaruh? Karena mayoritas dari masyarakat Indonesia ini masih menengah ke bawah. Ya, mereka memang suara mayoritas. Dan kecenderungannya adalah mereka yang masyarakat menengah ke bawah akan memilih seseorang dalam pemilu yang dimana si calonnya ini memberikan sembako. Jadi menurut survei sekitar 60%-an lah, 60%-an masyarakat masih menganggap bahwa politik uang itu sebagai satu hal yang wajar. Saya membuat kategori yang cukup luas ya, artinya uang ini tidak serta-merta cash amplop gitu ya, tapi juga termasuk di dalamnya sembako yang sebenarnya sudah dilarang dalam peraturan KPU ketika kita berkampanye. Tapi pada nyatanya masih banyak dilakukan karena memang masyarakat meminta sembakonya itu diberikan kepada mereka jika si calon mau dipilih oleh masyarakat. Dan harus diketahui bahwa ketika sembako itu diberikan atau uang diberikan kepada pemilih, bukan berarti si warga ini pasti akan memilih si pemilih. Itu ya, karena tidak ada kepastian di sana apakah dia akan memilih atau tidak. Nah, jadi fungsi sembako atau uang di pemilu biasanya adalah karena untuk mensejajarkan kompetisi. Artinya kalau calon dari partai lain memberikan sembako, calon dari partai lawannya pasti harus memberikan sembako juga, sehingga ada kompetisi yang seimbang. Kalau misalnya partai lawan tidak memberikan sembako, pasti posisinya tidak seimbang. Pak, sebagus apapun program, ide yang ditawarkan, pasti yang memberikan sembako ini cenderung yang lebih punya keunggulan untuk terpilih. Nah, itu memang survei yang saya baca gitu ya, bahwa memang sembako ini masih sangat berpengaruh. Jadi memang apa yang dilakukan oleh si Bupati Klaten Brebes ini adalah bagian dari branding pastinya. Dia melihat sembako ini sebagai kesempatan bagi beliau-beliau ini, Bupati Klaten Brebes ini, untuk melakukan branding politik. Sekaligus dia ingin memastikan mungkin di periode kedua dia akan terpilih, atau mungkin dia ingin maju ke tingkatan yang lebih tinggi. Bisa jadi gubernur, atau mungkin mau calonin DPR, mau jadi DPD. Nah, kekuatan petahana memang di sini. Dia mencoba menggunakan fasilitas negara untuk membuatnya terpilih kedua kalinya. Dan ini politik yang biasa terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia gitu ya. Nah, yang salah dari Bupati Klaten ini adalah pertama-tama saya apresiasi dulu, maksudnya dia masih memakai pakaian dinasnya sebagai seorang bupati gitu ya, masih pakai atas nama Bupati Klaten gitu, tidak serta-merta dia pakai pakaian yang bebas gitu ya, pakai branding yang mau pakai dia pakai, tapi dia memutuskan untuk tetap memakai pakaian dinas. Itu artinya dia menunjukkan memang sembako itu memang berasal dari pemerintah gitu, bantuan dari APBD ataupun APBN. Nah, yang salah dari Bupati Klaten ini adalah karena
asal-usul sembako yang diberikan itu, yang kepada warganya itu, yang ditempeli stiker itu adalah salah satunya adalah hand sanitizer atau sembako yang memang dari pemerintah pusat. Nah, ini yang salah. Ya, apalagi diketahui di Twitter itu stikernya itu ditambal aja begitu. Jadi hand sanitizer ada stiker Kemensos ditambal sama stiker bupati. Mungkin kesalahannya nggak terlalu fatal kalau misalnya sembako yang datangnya dari APBD daerah tersebut ditempeli stiker bupati atau gubernur, itu masih jauh lebih mendingan. Karena memang APBD itu kan dia yang kelola dan ada kewenangan dia lah di situ. Nah, ini fatal sekali karena bantuan dari pemerintah pusat didomplengi oleh dia untuk melakukan branding politik. Ya, jadi itu letak kesalahan dari seorang bupati Klaten, dan mungkin Brebes juga begitu ya. Nah, terakhir saya mau bahas soal pejabat-pejabat negara di Indonesia yang pada akhirnya memiliki fungsi charity atau sosial. Nah, mungkin nggak banyak pejabat-pejabat negara, apalagi yang elected official, anggota DPRD, anggota DPR, bupati, gubernur, yang memiliki fungsi charity di dunia lain selain Indonesia gitu ya, negara lain selain Indonesia. Mungkin di Amerika Serikat, senator atau anggota Kongres itu tidak perlu repot-repot membagikan sembako atau misalnya harus melakukan charity untuk terpilih. Nah, bedanya di Indonesia itu sangat penting. Artinya tidak cukup melaksanakan fungsi kedewanan saja di Indonesia ini. Ya, fungsi kedewanan itu kan ada 3. Pertama, legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Nah, kalau di Indonesia ini tambah satu lagi, yaitu fungsi sosial. Artinya dia harus, misalnya harus ada pembagian sembako. Kalau saya ini seringkali mendapat proposal. Nah, ini pasti dialami oleh banyak anggota DPRD, anggota DPR RI, banyak proposal yang masuk dari warga. Dan itu nggak salah, karena tidak melanggar hukum sama sekali. Jadi, ya misalnya ada pembangunan masjid, lalu ada pembangunan musola, dan segala macam lah proposal, banyak sekali. Ada acara-acara sunatan massal, ada acara 17-an, dan di situ anggota DPRD itu tidak cukup hanya untuk menghadiri acara tersebut atau mendukung acara tersebut secara kepemerintahan, tapi juga harus menyumbang acara tersebut agar dia terlihat sebagai tokoh masyarakat yang memang available membantu masyarakat secara real dengan menyumbangkan sebagian uangnya. Dan itu realita politik yang ada di Indonesia. Jadi jadi anggota DPRD atau jadi anggota DPR atau pejabat, mungkin eksekutif enak ya, karena kan beliau yang mereka ini kan memang mengelola uang. Kalau anggota DPRD ini kan harus menggunakan gajinya ya. Kalau saya menggunakan gaji saya untuk misalnya ada beberapa proposal yang yang menurut saya penting untuk dibantu, saya bantu dari gaji saya gitu. Nah, jadi itu realita politik menjadi anggota DPR, DPRD di Indonesia ya. Artinya kita harus ada fungsi sosial yang kita lakukan. Nah, jadi sekian video singkat dari saya. Jadi saya ingin bercerita sedikit ya terkait dengan kenapa bisa ramai soal sembako yang dibagikan oleh Bupati Klaten ini. Dan sembako ini sebagai sesuatu yang sangat seksi bagi para politisi, karena memang komoditas politik, nilai politiknya sangat tinggi gitu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.